Sebelum wafat, Demunawan memecah batu dang yang kuning itu menjadi 4 bagian dan disebar di 4 wilayah. Konon, batu dang yang kuning ini adalah kunci pembuka harta karun Nuswantara. Cepat, bukan artefak itu. Bocah goblok. Tunggu apa lagi, Dani? Lakukan apa yang harus kamu lakukan sekarang. Saya tidak tahu apa-apa. Kepala gentong Haji. Siapa? Kepala gentong gua Haji kami goblok. Jadi juragan angkot di Majalengka. Jadi bos studio foto. Jadi duta sampo lain? Sekali perintah, saya bisa mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Politik. Ini memang politik yang sudah kami lakukan sejak dulu. Pelan tapi pasti. Halo Sobat RFA, balik lagi di Pojok RFA. Tepuk tangan semuanya, tepuk tangan. Oke. Minggu kemarin kita sudah memperingati Hari Film Nasional. Dan sekarang kita balik lagi akan membahas film. Kali ini filmnya durasinya panjang. Durasinya panjang. Dan aku nontonnya sampai 2 kali dan itu pun masih kurang karena belum terlalu ngerti. Oke, karena banyak hal-hal yang masih aku pertanyakan mengenai film ini ya. Film apa dulu dong, kasih tau dulu. Oh iya, filmnya judulnya The Nine, Dulur Opat Kelima Pance. Oke, dan film The Nine ini disutradarai oleh Fajar Senantiasa. Dan ditulis oleh A.R. Affandi. Kang A.R. Affandi yang saat ini sedang bersama kita, guys. Emang enak dicuekin. Emang enak dicuekin. Oke. Oke, Kang A.R. Kang A.R. adalah yang menulis film The Nine, cerita The Nine ini. Iya. Kang A.R. Terinspirasi dari mana film ini, The Nine? Prosesnya cukup panjang ya. Prosesnya cukup panjang. Ini mungkin bisa menghabiskan 7 hari 7 malam kalau saya cerita. Wow. Wow. Ini diawali tahun 2016. Berapa tahun yang lalu itu? 2016. 9 tahun yang lalu. Ya, 10 tahun yang lalu. Itu saya ngobrol-ngobrol iseng dengan Kang Rohadi Wijaya awalnya ya. Namanya Kang Rohadi Wijaya. Itu bercerita tentang Lemurian, bercerita tentang Sundaland. Sebelum Lord Rangga muncul tuh. Sebelum Lord Rangga muncul, sempat ada obrolan-obrolan tentang Lemurian dan tentang Sundaland dan lain-lain. Memang saya waktu di SMP juga belajar tentang Sundaland, pelajaran sejarah. Kalau sekarang kan nggak diajarin ya. Nah dari situ kebetulan saya masih aktif di Pramuka pada saat itu ya. Aktif di Pramuka, kemudian muncullah ide dari Kang Rohadi Wijaya untuk membuat sebuah cerita berlatarkan Pramuka dan sejarah. Sejarahnya dimulai dari Salakanagara. Itu tahun 100 Masehi ya, atau abad ke-1 Masehi tentang kerajaan Salakanagara yang dipimpin oleh Akitirem. Ya, itulah kerajaan yang bakal nanti menjadi cikal bakal kerajaan Sunda, kerajaan Pajajaran. Nah, obrolan terus berlanjut, kemudian saya disuruh bikin cerita pada saat itu. Sambil saya bikin cerita,
saya risetnya melalui googling ya, searching di itu, kemudian juga mendatangi tempat-tempat yang dijadikan latar cerita pada saat itu. Judulnya pada saat itu adalah Karuhun. Karuhun, berarti bukan Denain. Bukan Denain, judulnya Karuhun, yang kita akan bikin itu Karuhun. Saya riset ke Borobudur, kemudian Mahameru, kemudian ke Bali, ya, kemudian yang tidak sempat itu ke Kalimantan. Karena pada saat itu ada setting di Kalimantan ya, dan Sumatera tidak sempat karena keburu sayanya juga tidak punya waktu untuk pergi jauh karena terikat dengan pekerjaan yang ada di sini pada saat itu. Dan cerita Karuhun ini saya selesaikan sekitar tahun 2018-an lah. 2018, 2017, 2018, hampir 1 tahun lah. Saya bikin cerita itu. Kemudian cerita Karuhun ini niatnya memang untuk film. Untuk film, dicarikan produser pada saat itu, nemu produser, kemudian tiba-tiba katanya produsernya meninggal. Kemudian tahun 2020 2017-18 itu akhirnya tidak jadi membuat film karena produsernya meninggal. Akhirnya dinovelkan. Jadi judul novelnya adalah Api Unggun Terakhir. Ditulis langsung oleh Kang Rohadi Wijaya. Kalau saya kan skenarionya ya. Ceritanya ya kurang lebih hampir sama dengan itu. Cuma ada pengembangan dari Kang Rohadi Wijaya. Nah, kemudian 2020 akhir 2019 awal 2020 kita berniat untuk kembali memfilmkan. Nah, saat itu bukan sebagai film layar lebar tapi sebagai series. Judulnya Buku Harian Kira. Nah, jadi dari POV tokoh utamanya adalah Kira. Lagi-lagi gagal. COVID. Oh iya, benar. Saat itu COVID. Nah, setelah itulah terendap tuh naskah Karuhun itu. Terendap baru tahun 2023 saya ada tantangan untuk menulis cerita komedi, horor, dan action. Oke, saya berpikir cari ide kemana-mana. Tiba-tiba saya teringat naskah Karuhun tadi. Kalau Karuhun tadi kan berbicara tentang Salakanagara, Sunda secara luas. Kemudian saya coba kerucutkan itu menjadi lebih ke kita, menjadi sejarah Kuningan. Jadi dari Salakanagara abad ke-1 loncat langsung ke abad ke-5. Ya, ke-5, ke-3, ke-4, ke-5 lah, ke abad ke-5, abad ke-5. Dan jadilah skenario yang tadinya berjudul Karuhun, kemudian berjudul Denain. Kalau di Karuhun tidak ada filosofi dulur opat kalima pancer, saya tidak masukkan. Nah di Denain ini saya masukkan dulur opat kalima pancernya, karena Karuhun itu kan background pramuka, dasadharma gitu kan. Nah dasadharmanya saya hilangkan, diganti dengan dulur opat kalima pancer. Dulur opat kalima pancer. Gimana lagunya teh? Di bumi sangkala, di jagat niskala, jeung jati niskala. Dari filosofi dulur opat kalima pancer itu apa, Pak? Jadi filosofi dulur opat kalima pancer. Jadi di dalam diri manusia itu sebetulnya ada sedulur batin. Sedulur batin. Ini ajaran Kejawen, ajaran Sunda ya, ajaran Sunda itu hampir sama. Jawa. Ya, ada sedulur batin kita yang konon katanya dihasilkan dari kakang kawa adi ari udel lan getih. Jadi ketika bayi kan kita ada Bali ya. Bali, kemudian ada ari-ari, ya, itu dikubur. Nah itu adalah yang akan jadi dulur batin kita, sedulur batin kita. Itu secara ajaran
kejawen dan ajaran kepercayaan orang Sunda gitu ya. Nah, tetapi kita coba juga masukkan unsur dulur opat kalima pancer ini adalah unsur yang membentuk diri kita menjadi sebagai manusia. Tanahnya kita diciptakan dari tanah. Kemudian airnya, ada unsur air dalam tubuh kita. Ada unsur oksigen udaranya dalam tubuh kita. Ada unsur api dalam tubuh kita. Jadi tanah, air, api, udara itu ada di dalam tubuh kita sebagai pusatnya. Pusatnya adalah pancer diri kita dikelilingi oleh keempat itu. Tanah, air, udara dan tanah, air, udara dan Oksigen. udara, oksigen, api. Gitu. Ini kita bisa berbicara panjang lebar, kata saya juga tadi 7 hari 7 malam ya. Itu dari ada dari filosofi Sunda dan kejawen, kemudian dari unsur fisika, teknologi, kemudian juga bahwa dulur opat kalima pancer itu adalah sesuatu yang membentuk tubuh kita, membentuk hati kita, membentuk jiwa kita, roh kita untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan, kepada Allah. Dulur opat kalima pancer itu adalah alif, lam kahiji, lam kadua, ha jeung tasjid. Namun dihijikeun eta artinya jadi Allah. Nu aya di dalam diri urang ieu teh aya alifna, aya lamna, aya lam kahijina, aya lam kaduana, aya huruf hana jeung aya tasjidna. Tasjidna teh nu ngahijikeun urang ka Gusti Allah. Kayak gitu. Nah, keempat unsur ini atau filosofi Sunda ini juga dipakai oleh filmmaker luar. Ya, saya pernah mengirimkan skenario karhun itu ke production yang membuat Gundala dan lain-lain. Pada saat itu ada semacam sayembara ataupun lomba untuk membuat superhero baru ya. Saya kirimkan iseng, tapi ternyata naskah saya ditolak karena dianggapnya saya meniru Avatar. Berarti orang itu tidak belajar tentang filosofi air, udara, api dan tanah. Karena filosofi itu sudah ada di Sunda sejak abad ke-1. Jadi bukan kita meniru Avatar, tapi Avatar yang meniru kita. Avatar yang mengambil dasar-dasar filosofi orang Sunda. Kayak gitu. Ya. Terus di situ tuh ada yang bacaan ini, yang suara Sang Rumuhun. Sang Rumuhun. Itu apa? Ya, Sang Rumuhun itu adalah bahasa lain dari karuhun. Saha atuh ari karuhun teh anu turunan orang. Nu dari mulai bapak urang, kakek urang, buyut urang, bau urang, janggawareng urang, naon luhurun janggawareng naon deui, sampai ke atas lagi. Itu adalah karuhun. Sang Rumuhun di sini adalah saya identikan sebagai nenek moyang kita atau pendahulu kita yang gelisah melihat keadaan sekarang ini. Dulu mereka berjuang membabat alas, membabat hutan untuk membuat sebuah pedukuhan sampai kemudian menjadi sebuah perkampungan, menjadi sebuah kerajaan. Yo. Hey. Kalian lewat dulu. Sampai mana tadi? Membabat hutan ya. jadi sebuah pedesaan. Mereka sangat menghormati alam karena ajaran-ajaran dulu itu udah sangat menghormati alam. Jadi berterima kasih pada alam. Mipit kudu amit ngalak kudu menta. Untuk mau nebang pohon aja dipeluk dulu, dilus-lus dulu, minta izin dulu. Nah itu sekarang juga hal tersebut diikutin oleh masyarakat global. Di dunia barat sana ada istilahnya hug tree. Hug tree itu memeluk pohon. Sebagai ungkapan terima kasih kita kepada pohon yang telah memberikan oksigen. Dan itu sudah ada ajarannya dari zaman dahulu kala. Zaman nenek moyang kita, nenek moyang kita gitu ya. Kayak gitu. Tadi pertanyaannya apa? Gara-gara teto-teto. Sang Rumuhun itu. Oh iya itu. Nenek moyang apa? Karuhun. Leluhur kita. Jadi Sang Rumuhun itu leluhur kita. Itu leluhur kita itu berperan sebagai petunjuk kah atau
Apa itu? Ya kegelisahan, kemarahan ya, kemarahan. Nah, gening alam teh enak teh rusak gitu. Kenapa alam itu sekarang rusak? Kenapa orang-orang jadi serakah? Kenapa orang-orang jadi mementingkan dirinya sendiri? Hanya memikirkan dapur, sumur dan kasur. Ini kan? Kasur. Ya kan? Dapur, sumur, kasur. Dapur, sumur, kasur. Kenapa memikirkan itu? Kenapa tidak memikirkan bagaimana caranya membuat alam ini lebih damai, membuat alam ini lebih tentram, ya? Oksigennya dikemanakan karena berganti dengan karbon monoksida. Karbon monoksida. Awas jangan karbon monoksida. Karbon monoksida ya guys ya. Monoksida. Ya. CaCO3. Cacok tilu. Gitu. Jadi pas aku lihat itu apa film The Nine, salpok. Salpoknya Ke scene awal. Scene awal gimana? Yang garuk-garuk. Oh. Kenapa itu di-set? Oh ya, kan kita memang niatnya pengen bikin komedi ya. Iya, benar. Niatnya memang dimintanya memang komedi gitu. Jadi saya memasukkan unsur-unsur absurd ya, konyol. Dan itu kejadian loh. Itu kejadian dan itu adalah hal yang lumrah dilakukan oleh seorang laki-laki. Benar nggak? Benar nggak? Benar nggak? Laki-laki ngaku nggak? Benar. Si dia bukan air. Ya. Iya lumrah gitu, lumrah. Benar nggak? Ya gitu. Komedinya ada di situ gitu kan. Itu tuh masuk ke itu udah direncanakan ya? Iya direncanakan. Ya, saya cari apa ya kebiasaan konyol, kebiasaan absurd yang sering dilakukan oleh orang-orang terutama editor dan lain-lain gitu ya. Ya salah satunya itu gitu. Tak salah pas awal lihat film tuh langsung, hah, ini gini kieu. Kan awal serius tuh ya. Suara Sangkaruhun gitu. Allah Akbar, ini gini kieu. Lanjut. Sang Rama, Sang Resi sama Sang Prabu itu siapa? Nah, di dalam ajaran Sunda, balik lagi karena ajaran Sunda, bahwa di Sunda itu ada yang namanya ajaran Tritangtu. Tritangtu itu adalah ada nata diri, nata nagara, tata diri, tata nagara, jeung tata buana. Dina tata nagara aya tilu kekuasaan yang menguasai sebuah pemerintahan. Kalau di kita itu ada yudikatif, legislatif dan eksekutif, yudikatif dan legislatif. Nah, di dalam ajaran Sunda itu ada sang ratu, sang rama dan sang resi. Sang ratunya adalah pemerintahannya, rajanya. Ratu sebagai penguasanya. Kemudian sang rama itu adalah sang legislatifnya, pengawasnya. Kemudian sang resinya adalah agamawannya, rohaniwannya yang menjaga keharmonisan sebuah negara melalui agama. Gitu. Nah, itulah yang disebut dengan konsep Tritangtu, resi, rama dan ratu. Sehingga kalau dihitungkan jadi Situmang. Resi, ratu dan rama. Gitu. Terus Wiragati itu apa? Nah, Sang Wiragati ini adalah ada banyak nama ya. Sang Ramajaksa, Sang Wiragati, Sang Pandawa. Jadi beliau ini adalah pendiri kerajaan Saunggala. Kerajaan Saunggala itu adanya di desa Cisukadana, Kecamatan Nusa Herang, Kuningan. Kadu gede apa ya? Ya kayak gitu. Di Nusa Herang, Cisukadana. Di situ ada petilasan tempat berlangsungnya penyerahan kekuasaan dari Sang Wiragati kepada Sang Demunawan, ya, yang sebagai menantunya diberikan kekuasaan untuk memimpin kerajaan Saunggala. Nah, makamnya sendiri ada di desa
Nusa Herang kalau tidak salah, di desa Nusa Herang ya. Di desa Nusa Herang. Dan dikenal dengan nama Makam Ramajaksa. Jadi Sang Wiragati itu adalah leluhurnya orang Kuningan. Sang Wiragati itu leluhurnya. Kalau Dangyang Kuning? Dangyang Kuning itu ajaran sebetulnya. Ajarannya Sang Demunawan dalam memerintah Kerajaan Songgala. Ada banyak itunya. Tidak boleh mabok, tidak boleh minum, tidak boleh main wanita dan lain-lain. Tapi di film ini Dangyang Kuningnya tidak disebutkan sebagai ajaran, tapi sebagai sebuah pusaka. Nah, pusaka Dangyang Kuning. Ini yang ini ya. Pusaka ini yang kemudian dipecah menjadi 4 oleh Sang Demunawan itu. Gitu. Yang nanti akan ditemukan oleh mereka-mereka keturunan atau yang memiliki unsur api, tanah, air dan udara. Gitu. Dan kenapa si tokoh Dani ini yang dipilih untuk menjadi petunjuk? Ya. Jadi setelah sekian ratus tahun lamanya, suatu waktu akan ditemukan mereka penerus Sang Wiragati, penerus Sang Demunawan. Jadi dia memecah keempat artefak ini, memecah Dangyang Kuning menjadi 4 bagian. Itu nanti suatu saat akan ditemukan oleh keempat orang yang lahirnya yang memiliki unsur tanah, unsur api, unsur udara dan unsur air. Mereka lahir ada yang Jumat Kliwon, ada yang Selasa Kliwon dan lain-lain. Nah, mereka lah yang sudah ditentukan sejak zaman dulu oleh Sang Demunawan dan Sang Wiragati. Pas beberapa adegan itu ada scene yang kerasukan harimau, gitu. Itu ada kisah mistisnya nggak? Banyak. Ceritain Banyak kisah mistisnya itu. Nah, jadi kalau yang harimau itu memang nggak ada kisah mistisnya, tapi selama syuting itu memang suasana beda ya. Suasana beda, sama seperti sekarang ketika saya ngobrolin ini, angin besar. Iya, angin besar, kemudian mendung, gelap. Nah, pada situ malam hampir jam 3, jam 1, jam 2, jam 3 rentang waktu jam segitulah. Itu yang pemeran botak itu, yang botak siapa namanya? Saya lupa lagi. Pemeran si botak itu ya. Iswar ya. Iswar. Pemeran Iswar itu ketika adegan habis, dia kan nyuruh si yang gondrong itu ya, suruh jaga ya. Kemudian si yang gondrong ketemu sama Karuhun. Kemudian jatuh, yang ketusuk, kemudian dia keluar. Nah, pada saat adegan mencari, itu ada satu scene di mana si Iswar mendatangi, harusnya adegannya dramatis banget. Iswar, kamu jangan mati, aku belum mati botak, gitu kan. Iswar, jangan, belum mati botak. Itu ada dramatisnya, ada lucunya juga. Tapi adegan itu tidak keambil, karena pada saat ngotek tiba-tiba si botak itu, si Agung Prasetyo itu kesurupan. Kesurupan apa? Saya tidak tahu kesurupan apa, tapi dia tiba-tiba kejang, megangin kepala dan kejang, dan akhirnya gak kekontrol. Akhirnya dibawa ke dalam rumah ya, sebisa mungkin ya disadarin, akhirnya sadar. Dan saya pada saat itu memutuskan udah break aja, karena situasi tidak memungkinkan, situasi sudah hektik banget, dan semua orang sudah lelah, panik dan lain-lain, udah jam 3 dan butuh istirahat. Ya, saya sih tidak berpikir itu adalah sebuah kesurupan, tapi karena kelelahan sih, karena kelelahan. Tapi ada penyebabnya. Apa itu? Sorenya itu kita sate nyate, dan ada yang nyeletuk. Dah, tekuru ditawaran di dia mah. Ya, ngerti. Sorenya kita syuting yang di Gunung Batu. Yang ketika siapa? Yang si Tri Ajinya yang jurus Ajul Gedang. Nah, itu di situ. Dan pada saat itu syuting terganggu dengan ratusan suara, lebay banget sih kalau bilang ratusan ya. Banyaklah suara anjing. Oh iya. Dan itu syuting menjelang maghrib. Menjelang maghrib, sebelum adzan
kita sudah selesai, dan itu seperti dikejar-kejar waktu, dan kita seperti banyak yang nonton pada saat itu, padahal itu hutan. Iya, Hutan di tengah-tengah bekas galian batu. Itu ke rumah penduduk sekitar 200-300 meteran padahal. Tapi suasananya beda. Nah, setelah maghrib, ya pada saat break kita bikin sate. Nah, satenya itu kita nggak nawarin. nggak Nawarin, nah tuh kudu dikasih tawaran di dia mah doh. Ini kan udah kurang. Malamnya kejadian. Dan masih banyak lagi hal mistis yang terjadi. Banyak hal mistis yang terjadi, tapi ya alhamdulillah masih bisa diatasi lah. Yang paling besar itu yang sampai ngeganggu jalannya syuting, yang itu. Yang botak. Botak. Terus kan ini ya, ada yang Sri Tri Ajinya naon ujuk-ujuk jadi pocong. Naon sih diikat pocong, naon sih nu pakai kain eta pokoknya itu. Ya, dia itu sebetulnya tidak jadi pocong, dia kan habis dipukulin ya. Panas dingin. Panas dingin, kemudian dia diselimutin sama apa namanya, spray. Sama spray, tapi dibikin seperti kayak pocong gitu. Itu teh biar komedinya kan. Komedinya aja gitu, komedinya aja. Mas lihat kaget, gede ieu. Absurd kan? Absurd sih, kaget tiba-tiba gitu. Terus kenapa selalu ada bunga mawar pas setiap mereka mau mulai mencari artefak. Jadi sebetulnya ini bunga mawar adalah petunjuk. Kan bunga mawar ada dari mulai warna hitam, putih, merah dan kuning. Itu adalah simbol dari unsur air, api, tanah dan udara. Ya, kenapa diitukan dengan bunga mawar? Saya tadinya bunga kenanga ya, tapi kenanga tidak. Awalnya di Karuhun ada kenanga, ada semboja, ada bunga mawar dan lain-lain. Cuma di film di mana di The Nine ini saya coba fokus aja ke satu bunga. Hanya sebagai penanda aja kayak gitu. Terus ada dialog yang itu seperti ada mata yang mengintai kita atau melihat lah. Itu teh apa? Apakah orang itu yang merasuki siapa itu yang pokoknya yang ribut sama si botak? Ya semuanya tergantung dari interpretasi masing-masing ya. Karena kita di awal sudah diceritakan pada Sang Rumuhun. Sang Rumuhun ini yang akan jadi apa ya? Menuntaskan semuanya gitu loh. Ya, sepasang mata boleh berinterpretasi sebagai Sang Rumuhun, mau menginterpretasikan sebagai hantu di rumah itu boleh, mau menginterpretasikan itu adalah Prabu Siliwangi boleh, bebas lah, bebas. Ya kita tergantung dari penonton. Tapi yang jelas petunjuknya sudah ada di awal, sudah ada pada saat Kang Mamat muda mengambil ini. Terus ada scene yang apa namanya? Kenapa setiap artefak udah ambil satu, yang jahatnya itu meninggal? Ya semacam tumbal. Semacam tumbal. Jadi kan mereka itu mengambil tanpa persetujuan. Ya. Mereka bisa mengambil itu, tapi harus ada yang mati. Lanjut. Ada di sini yang Teh Nyai ya, apa ngasih bunga? Itu di tangannya salpok ada barcode. Itu apa? Berapa orang yang menggunakan barcode itu? Nyai doang. Ada satu orang yang menggunakan barcode. Siapa? Tonton lagi deh. Tonton lagi deh. Jadi gini, ada tiga entitas yang ada di situ. Satu adalah dark kegelapan. Darko. Kemudian apa sih? Lupa lagi. Kemudian ya itu dark itu Darko ya. Darko, kemudian ada Hans Iswar, ada 4 orang. Kemudian ada Zat itu Zikri, Alif, Triaji dan Dani, Zikri, Alif dan Triaji itu Zat. Kemudian hitam itu Hans, Iswar, Tara ya. Kemudian M-nya Miko. M-nya Miko. Hitam.
Ada Darko kegelapan, hitamnya adalah orang Indonesianya yang 5 orang itu, dan zatnya ada 4 orang itu. Ya, ada 9 jumlahnya tuh. 10-nya si Darkonya kegelapan. Itu. Tadi pertanyaannya apa lagi? Barcode. Oh, barcode. Nah, ada juga entitas yang selanjutnya adalah entitas jaga bumi. Jaga bumi adalah kelompok yang mengkanter kegiatan-kegiatan si Darko ini dengan hitamnya. Menjaga artefak-artefak ini terjaga, menjaga harta karun ini terjaga. Itu tugasnya jaga bumi. Dan ternyata kenapa si Miko spoiler ya. Dan ternyata bahwa anggota jaga bumi inilah yang nanti akan menyelamatkan si zat ini, si Dani, Zikri, Alip, dan Triaji gitu. Terus ada lagi kalung ini nih. Nah itu. Jadi ini adalah sebagai penanda mereka adalah kelompok jaga bumi. Kelompok jaga bumi adalah terdiri dari orang-orang yang memiliki kemampuan atau kelebihan apa ya? Ya dirinya. Dia mempunyai unsur api, air, tanah, dan udara. Mereka membuat sebuah kelompok disebutnya jaga bumi. Tugasnya adalah menjaga bumi kita dari kehancuran. Dan si Hans juga pakai kalung. Hans kalungnya bukan kalung ini. Bukan dia tapi Ya, kalungnya kalung Elglow. Glow itu apa? Elglow. Elite Global. Wow. Oke. Jadi si hitam ini adalah salah satu anggota Elite Global yang dipimpin oleh Darko. Gitu. Akhirnya terjawab sudah pertanyaan Spoiler saya. ya? Spoiler. Oke. Pertanyaan-pertanyaan sudah terjawab semua dan harus nonton lagi sih. Soalnya masih banyak detail-detail yang belum ketangkep gitu. Ini gimana? Tapi saya pengen ini. Saya sebagai penulis skenario ya. Menurut kamu ini kan film-film layar lebar lokal ya. Menurut kamu kayak gimana? Keren sih. Pengambilan gambarnya teh jernih, bagus. Terus ceritanya juga plot twist terus harus bikin orang penasaran dan gak cukup ditonton sekali, jadi harus berkali-kali, harus rewatch berulang-ulang kali. Ceritanya bagus sih. Pas pertama kali lihat speechless. Kayak duh, kok bagus sih itu teh, bagus banget. Terus dari banyak istilah-istilah yang menjadi pertanyaan sih gitu. Kayak tadi Wiragati, Dang yang kuning, Sang Rama, Sang Ratu, Sang Resi gitu. Nah kalau memang pengen tahu jawabannya, kamu bisa dapetin jawabannya di buku The Nine, novel The Nine, yang dicantumkan linknya di YouTube ini ya. Iya, di deskripsi. Di deskripsi. Oke, jadi sesi tanya jawab Q&A tentang buku, tentang cerita The Nine atau podcast tentang cerita The Nine ini sudah beberapa terjawab semua. Buat kalian yang masih penasaran atau yang belum nonton, harus nonton. Ditanya nontonnya di mana? Jadi kalian bisa baca novel The Nine Dulur Opat Kalima Pancer, bisa dibeli di TikTok Shop, Shopee, dan udah di detakpustaka.com. Di detakpustaka.com. Tapi linknya juga ada di sini. Di linknya ada juga di deskripsi biar kalian gak jauh-jauh nyarinya kemana-kemana. Ya. Jangan lupa, terima kasih Kang AR sudah menemani saya menjalani pojok RMA kali ini. Dan jangan lupa buat subscribe, comment, share, dan jangan lupa follow IG Rumah Film Apandi dan TikToknya. Kita akan selalu upload konten-konten setiap harinya untuk menghibur kalian beserta konten edukasi film. So, terima kasih teman-teman. Bye sobat-sobat RFA. Kembali lagi di minggu depan.